Dan setelah inciting insidennya yang ada di film, dia jadi terus menemukan kejanggalan-kejanggalan yang dihadapi sama dia ketika dia memandikan jenazah-jenazahnya. Karena ternyata karena waktu pakai pakai teman kami ini ada hal-hal yang nggak enak dan mungkin mengundang. Di situ situasinya nggak enak banget. Aku syutingnya di kuburan beneran, bener-bener dari malam sampai pagi syutingnya di kuburan, dan di situ terornya serem banget. Sejauh ini sih dulu waktu awal-awal gitu pengen ya dapat peran yang ini, pengen dapat peran yang cegil yang apa gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih kayak apa ya, pengen mendalami karakternya aja gitu. Dan menurutku ketika kita bisa ngedeliver dan bisa membuat penonton believe sama karakternya, itu menjadi kepuasan tersendiri buat aku. Nah, berarti ini jadi film ke-6 yang genre film horor. Tuh. Kakak basicnya atlet taekwondo. Yang bikin kakak tertarik akhirnya mau jadi main di film horor tuh apa sih, Kak? Perkembangan film di Indonesia, khususnya film dengan genre horor, memang banyak peminatnya dan berkembang cukup pesat dalam negeri. Dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa yang sudah tidak diragukan lagi kiprahnya dalam dunia perfilman. Langsung saja kita sambut Agni Nihak. Kak, boleh diceritain nggak peran kakak sebagai Lela di film Pemandi Jenazah dan apa sih yang kakak hadapi dalam film ini? Lela itu seorang pemandi jenazah yang turun-temurun gitu. Dia sangat sensitif dan intuitif gitu. Jadi walaupun dia tidak ingin menjadi pemandi jenazah karena keadaan yang harus memaksa dia menjadi pemandi jenazah, jadi mau nggak mau akhirnya dia merasakan bagaimana apa ya, selain susah juga ngeri ya karena yang dihadapin kematian gitu. Dan setelah inciting insidennya yang ada di film, dia jadi terus menemukan kejanggalan-kejanggalan yang dihadapi sama dia ketika dia memandikan jenazah-jenazahnya. Untuk main film sebagai seorang pemandi jenazah, kakak belajar mandiin jenazah dulu nggak sih, Kak? Pastinya ada workshop dan aku bersyukur banget sama produser dan sutradaranya gitu ya. Kita nggak cuman dilepas aja gitu, selain riset, dari produksi ini juga didatangkan seorang pemandi jenazah yang emang sudah berprofesi kurang lebih tuh 40 tahun. Jadi emang udah senior lah ya gitu, dan itu kurang lebih workshopnya 1 minggu gitu, mulai dari cara mengudukannya terus sampai cara bikin kain kafan dan mengafaninya. Kalau boleh tahu latihannya pakai boneka jenazah beneran? Sempet awalnya waktu itu pakai orang gitu. Ada salah satu kru kami yang jadi jenazah lah ya, pura-puranya gitu. Dan sampai akhirnya pakai manekin karena ternyata waktu pakai teman kami ini ada hal-hal yang nggak enak dan mungkin mengundang. Jadi makanya akhirnya pakai manekin gitu. Terus aku juga pernah baca kalau kakak sebenarnya udah memutuskan untuk berhenti main film horor di tahun 2023. Kakak juga bilang kalau sudah menolak tawaran sampai 4 film horor. Betul. Terus apa sih yang buat kakak jadi tertarik dan ngambil film Pemandi Jenazah ini? Tawarannya terus datang ya gitu. Terus juga selain itu temen aku, produser kami gitu, waktu itu pitching menawarkan sebuah cerita ini, dan menarik ya gitu. Tiba-tiba kayak terpanggil gitu. Di sini dikasih tahu kalau skripnya bagus banget dan ceritanya itu emang film horor yang belum pernah aku mainkan dan ceritanya unik gitu. Terus karena dikasih skripnya dan nggak mau kurang ajar gitu, makanya aku baca dulu gitu. Dan setelah aku baca, menurutku ini skrip film horor yang bagus banget,
ini udah ketiga kalinya aku sama Mbak Lele, dan ini skripnya Mbak Lele yang paling matang gitu. Dan selain itu juga challenging-nya di bagian karakternya, yang kayak aku juga bisa dapet tantangan yang baru, yang lebih fresh, dan apa ya, aku juga belajar suatu hal yang baru menjadi pemandi jenazah, ada di sepatu seorang pemandi jenazah gitu. Yang menurut aku pekerjaannya nggak mudah, dan nggak mudah tapi mulia. Terus aku mau tanya, ada kan dalam film ini ada nggak yang ngerasa tuh kayaknya ini dialognya tuh kayak gue banget, atau scene ini tuh scene gue banget? Apa ya? Tentunya setiap karakter dan setiap masalah yang dihadapin karakter beda-beda sih. Apalagi ini pemandi jenazah dan aku nih yang dulunya atlet, itu sangat kontras banget gitu. Jadi kayak nggak ada yang sama. Dan justru aku malah seneng dapat karakter yang bukan cewek-cewek apa ya, bukan cewek-cewek tough atau bukan cewek-cewek badass gitu. Jadi kayak oke, mari kita explore Lela sang pemandi jenazah. Terus waktu pemotretan cover sempat nangis karena katanya inget lagi sama ngerasain lagi jadi sosok Lela tuh gimana. Apa sih hal pertama yang ada di otak kakak saat pemotretan itu yang bikin kakak jadi nangis? Sosok seorang Lela yang seperti apa sih yang pertama kali muncul? Jadi emang konsepnya pemotretan itu adalah salah satu adegan juga yang ada di film. Jadi kenapa sampai nangis ngeri itu karena emang di situ situasinya nggak enak banget. Aku syutingnya di kuburan beneran, bener-bener dari malam sampai pagi syutingnya di kuburan, dan di situ terornya serem banget. Dan pertama kali yang muncul itu adalah rasa capek dan kegelisahanku pada saat itu gitu. Terornya belakangan, jadi kayak lebih ke capek ya jadi Lela gitu. Ya tugasnya berat, terus dia sensitifnya itu juga berat gitu. Kak Agni ini kan cukup sering main film horor. Ketika memilih proyek khususnya film horor, ada syarat atau kriteria tertentu nggak untuk terima peran tersebut? Dari aku sendiri lebih ke pengen baca skripnya dulu gitu. Jadi kalau misalkan skrip, biasanya tuh kita kontrak dulu baru ada skrip gitu kan. Kita cuma dikasih premisnya aja gitu. Dulu sering kayak gitu, tapi sekarang lebih ke pengen baca skripnya dulu, dan kalau suka baru kontrak gitu. Dan di sini aku dapat fasilitas itu. Skripnya emang sudah jadi, dan pas dibaca emang aku sesuka itu, yang baca skripnya tuh nggak beres-beres gitu. Aku ulang-ulang terus karena emang sesuka itu sama skripnya. Bagus banget. Ada rasa khawatir nggak Kak bakal jadi typecast terhadap suatu karakter? Nggak ada, karena setiap karakter punya warnanya sendiri, punya masalahnya sendiri, dan apa ya, setiap sutradara juga punya wants-nya dan needs-nya, dan apa ya, pengen beberapa hal yang ingin disampaikan sama Mbak Hadrah gitu. Jadi udah pasti karakternya akan berbeda dari karakter-karakter yang lain. Terus ada nggak peran yang kakak impikan banget yang belum pernah dimainin? Sejauh ini sih, dulu waktu awal-awal gitu pengen ya dapat peran yang ini, pengen dapat peran yang cegil, yang apa gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih kayak apa ya, pengen mendalami karakternya aja gitu. Dan menurutku ketika kita bisa ngedeliver dan bisa membuat penonton believe sama karakternya, itu menjadi kepuasan tersendiri buat aku. Jadi sekarang lebih ke pilih skripnya dan bagaimana Agni dan proses ketika mendalami karakter tersebut. Jadi menentukan peran biasanya baca skrip dulu. Ya.
Kalau misalnya perannya yang sesuai, pernah nggak ngambil peran yang sesuai diri kakak banget? Atau justru menantang diri untuk ngambil peran yang justru nggak Kak Agni banget? Dua film belakangan aku bukan aku banget gitu, Pemandi Jenazah sama ada film drama religi juga gitu. Nah, berarti ini jadi film ke-6 yang genre film horor. Tuh. Kakak basicnya atlet taekwondo. Yang bikin kakak tertarik akhirnya mau jadi main di film horor tuh apa sih Kak? Pertama kesempatannya adanya di situ gitu ya. Dan aku juga nggak menutup kesempatan yang lain gitu loh. Jadi kalau emang lagi ada tawaran drama, aku ke drama, ada tawaran horor aku juga mau explore ataupun action gitu. Aku membuka semuanya untuk bisa belajar lebih gitu di dunia seni peran. Gitu sih. Berarti kalau selanjutnya nanti ada tawaran film horor tapi action jadi horor action gitu, mau terima nggak? Lihat skripnya dulu. Oh, lihat skrip ya, balik lagi ya, kita lihat skrip ya. Pertanyaan terakhir, mau nggak sih Kak balik lagi jadi atlet taekwondo? Kangen nggak? Kalau dikasih kesempatannya, pengen ya gitu. Soalnya emang aku suka banget martial art. Oke, terima kasih Kak Agni sudah bersedia hadir di Void Talk untuk membagikan kisah dan lika-liku karirnya sampai sekarang. Semoga lancar dengan filmnya dan karirnya, dan kita terus menunggu karya-karya Agni yang lainnya. Pembahasan seru lainnya tentang ekonomi, politik, bahkan entertainment bisa dilihat di situs www.voyu.id. Nantikan pembahasan menarik lainnya hanya di Void Talk. Mari bicara bersama Void.